Wow, timnas Indonesia berhasil bungkam Arab Saudi. Akhirnya Shin Tae-yong aman. Karirnya di kepelatihan timnas Indonesia diselamatkan oleh Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand dari awal sudah sempat berbicara dengan Shin Tae-yong sebelum pertandingan dimulai. Bilang akan selamatkan karier Shin Tae-yong jika dia dimainkan sebagai penyerang dan starter line up. Ternyata benar, Marcelino, sang penyelamat karier Shin Tae-yong. Sebenarnya ada apa ini? Apakah Shin Tae-yong takut kariernya hancur di kepelatihan timnas Indonesia? Penasaran? Mari kita temukan jawabannya hanya di sini. Yes, pelatih Arab Saudi Hervé Renard dikonfirmasi bahwa dirinya kembali dikritik oleh Sultan Arab. Diancam akan dipecat karena sudah 2 kali Arab gagal menumbangkan Indonesia. Ada apa ini sebenarnya? Apakah kutukan Arab Saudi tidak akan pernah bisa menang melawan Indonesia? Karir pelatih Arab Saudi terpaksa hilang dan terancam punah lagi karena kalah melawan King Indo. Tutor menang lawan Arab ada di Indonesia, kasih tahu Argentina. Penasaran bagaimana nasib pelatih Arab Saudi? Mari kita bahas setelah ini. Hah? Apa-apaan ini? Arab Saudi tidak terima kekalahan dari Indonesia. Malah tuduh timnas Indonesia bersekongkol dengan wasit asal Uzbekistan. Dasar Sultan Arab gak guna. Banyak duit tapi nggak bisa mikir. Ini wasit obral kartu ke Indonesia. Malah kita yang dituduh bersekongkol. Kabarnya wasit asal Uzbek Rustam Lutfulin ini akan terancam juga kariernya. Bahkan sampai ada yang mau bakar rumah wasit ini karena sudah obral kartu kuning di laga kemarin. Sebenarnya ada apa di sepak bola Asia ini? Penasaran apa yang terjadi? Pastikan tonton sampai habis hanya di sini. Yes, nah gini dong. Ole Romenyi kembali menonton laga Indonesia versus Arab Saudi bersama Pak Erick Thohir kemarin. Lalu Ole semakin yakin dan sudah mengambil keputusan yang bulat. Dirinya akan segera dinaturalisasi, malah tidak sabar akan dinaturalisasi dan ingin segera bermain untuk timnas Indonesia duet lini depan dengan Marcelino. Ini jadi harapanku. Tetapi di sisi lain begini kualitas Ole Romenyi setelah gabung timnas Indonesia. Lini depan Garuda makin menyala. Kira-kira kapan ya tanggal pastinya Ole akan dinaturalisasi? Penasaran kan? Temukan informasi lengkapnya hanya di sini. Ternyata gini. Justin Hubner akui Arab Saudi sengaja pancing emosi Hubner dengan berbicara buruk dan ejek-ejek para pemain timnas Indonesia. Mereka berbicara buruk soal timnas Indonesia, jadi saya beri pelajaran sesuai perkataan mereka, ujar Justin Hubner. Menyala preman Indonesia, kami berterima kasih kepadamu karena rela diberi kartu merah demi bela Indonesia yang direndahkan. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Penasaran dengan kronologi sebenarnya? Begini kronologinya. Mantap! Super duper fantastis. Buat publik terkejut. Buat fans timnas Indonesia super duper senang. Jairo Riedewald dan Miliano Jonathan kabarnya kemarin ikut menonton laga Indonesia versus Arab Saudi di GBK dan langsung tertarik dan ingin segera dinaturalisasi berbarengan bersama Ole Romenyi pada akhir bulan November ini. Indonesia bermain sangat bagus. Jika ada saya dan Miliano Jonathan, maka kita bahkan bisa menjadi raja Asia berikutnya setelah Jepang, ujar Jairo Riedewald. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Bung Towel malah kesal sendiri dan marah-marah sendiri karena Indonesia banyak memakai pemain naturalisasi dan kesal karena Indonesia berhasil menang lawan Arab Saudi. Dasar kampungan, Bung Towel nggak diajak. Kita buang saja Towel dari Indonesia.
Penasaran bagaimana kabar lanjutannya dari Jairo dan Miliano? Mari temukan jawabannya hanya di sini. Indonesia punya Carvajal. Calvin Verdon kesurupan Carvajal saat melawan Arab Saudi. Tidak kenal lelah dan menjelajah seluruh lapangan. Bermain sangat konsisten dan bagus, sampai merelakan kakinya cedera karena terus berlari tanpa mengenal lelah. Saya senang bisa membawa Indonesia menang 2-0 lawan Arab Saudi, dan saya siap rematch kapanpun melawan Argentina juga Jepang, ujar Calvin Verdon. Ini jadi harapanku. Tetapi di sisi lain begini, Calvin Verdon pemain yang paling konsisten di timnas Indonesia. Penasaran bagaimana cara Verdon tetap konsisten? Mari temukan jawabannya setelah ini. Gokil, ini dia komentar Marcelino usai jadi pemain terbaik di laga kemarin. Komentarnya bikin Arab Saudi panas dan nangis memohon ke Indonesia. Saya kesurupan CR7 di lapangan melihat Arab mudah banget saya lewati. Bahkan Albuyahi yang berani duel dengan Ronaldo dan Messi saya lewati dengan mudah, ujar Marcelino. Arab Saudi langsung panas mendengar wawancara Marcelino dan ajak rematch. Akankah ada kegaduhan lagi di sepak bola Asia? Penasaran? Temukan informasi lengkapnya hanya di sini. Pastikan kalian simak beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Timnas Indonesia bungkam Arab Saudi, pengamat akhirnya Shin Tae-yong bisa benahi problem mencetak gol dan karirnya terselamatkan. Keputusan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memainkan Marcelino Ferdinand dalam starting line up saat melawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 dianggap tepat. Opini tersebut disampaikan ex-pelatih Persis Solo, Rasiman. Marcelino Ferdinand jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia lewat 2 golnya ke gawang Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan dihelat di Stadion Gelora Bung Karno. Kemenangan atas Arab Saudi membuat peluang Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 kembali terbuka. Tambahan 3 poin membuat tim Garuda naik ke posisi ketiga grup C dengan koleksi angka 6. Gelandang milik Oxford United tersebut tampil selama 78 menit. Sekaligus menjadi kali kedua Marcelino dipasang sebagai starter pada fase ini. Berkat performa apik dalam duel Timnas Indonesia versus Arab Saudi, dia dinobatkan sebagai man of the match alias pemain terbaik. Marcelino Ferdinand mendapat rating terbaik yakni 8,9 versi VoteMob. Mencatatkan 36 sentuhan 11 umpan dengan akurasi 64%. Juga memenangkan 6 dari 15 duel lapangan. Plus berhasil melakukan 1 intercept serta 4 tackle. Saya kira pada pertandingan melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong dalam hal ini bisa mengatasi problem yang sebelumnya ada dengan memasukkan Marcelino, ujar Rasiman. Marcelino mempunyai kemampuan untuk mencetak gol karena memang saya rasa persoalan terbesar di timnas kita itu ada di posisi pemain yang membuat gol atau barisan depan. Sambung ex-asisten pelatih Terengganu FC itu. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard nilai timnas Indonesia layak menang, karir kepelatihannya terancam dipecat. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, menilai timnya layak dihukum dengan kekalahan 0-2 dari timnas Indonesia pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, Selasa.
Pada pertandingan yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, itu kedua gol kemenangan Indonesia diboyong oleh gelandang muda Marcelino Ferdinand. Selamat untuk timnas Indonesia, mereka layak menang sore ini. Mereka memulai pertandingan dengan intensitas yang bagus. Jadi kami dihukum malam ini. Maka saya katakan sekali lagi, saya menerima tantangan ini, kata Renard pada jumpa pers usai pertandingan. Kekalahan itu membuat Saudi turun ke peringkat keempat klasemen grup C. Secara matematis, mereka masih berpeluang lolos ke putaran keempat karena poin yang dimiliki sama dengan Australia dan Indonesia. Yang jelas Jepang akan finish jauh di depan dan kita semua masih berjuang untuk tempat kedua. Kami akan berusaha untuk bisa finish di tempat kedua, kata pelatih yang mengarsiteki Arab Saudi menumbangkan Argentina pada Piala Dunia 2022 itu. Seperti yang saya katakan, Indonesia layak menang hari ini. Tapi ini baru satu pertandingan dalam kurung, masih ada laga lain dan pada akhirnya kami akan mencapai tujuan kami, kata Renard. Renard menyuarakan keresahannya karena timnya kembali gagal mencetak gol. Arab Saudi memang memiliki catatan gol dan kemasukan gol cukup buruk di grup C, yakni memasukkan 3 gol dan kemasukan 6 gol. Kami tidak mencetak gol di banyak pertandingan. Begitulah realitasnya. Kami kebobolan karena set piece dan counter attack, kata dia. Kami tidak mampu bertahan dalam kurung dengan baik. Sepak bola itu sederhana, Indonesia memang sangat berjuang, mereka bermain dengan baik, menunjukkan kualitas dalam kurung, sehingga berhasil menang lawan Arab Saudi, tuturnya. Media Arab Saudi tuding timnas Indonesia bersekongkol dengan wasit Uzbekistan Rustam Lutfullin. Kekalahan Arab Saudi atas timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terasa menyakitkan bagi pendukung Arab. Sebagian merasa Arab Saudi dicurangi. Timnas Indonesia dituding bermain mata alias bersekongkol dengan wasit asal Uzbekistan Rustam Lutfullin pada laga melawan timnas Arab Saudi. Seorang wasit asal Mesir yang bernama Muhammad Kamal Risa mempertanyakan kepemimpinan pengadil lapangan laga tersebut, yakni Rustam Lutfullin. Menurut pria yang juga menjadi kontributor di media tersebut, Rustam terlihat sangat bias soal keputusan-keputusannya yang menguntungkan timnas Indonesia. Ada 2 keputusan Rustam yang dirasa menguntungkan anak asuh Shin Tae-yong. Keputusan pertama berkaitan dengan gol Marcelino Ferdinand di menit ke-32. Sebelum gol terjadi, salah satu pemain Arab Saudi terjatuh di kotak penalti Indonesia usai berduel dengan Tom Haye. Namun Rustam memutuskan untuk tetap mengesahkan gol tersebut bahkan setelah melakukan pengecekan VAR. Bagi Kamal Risa, harusnya gol tersebut tidak disahkan dan wasit memberikan penalti kepada Green Falcons. Gol pertama Indonesia tidak tepat, kata wasit asal Mesir tersebut, karena didahului dengan pelanggaran kepada pemain Arab Saudi, sehingga dalam kurung, mereka seharusnya mendapat penalti akibat pemain Indonesia menahan Saud Al-Hamid di kotak terlarang. VAR juga seharusnya mengintervensi, jelasnya. Kualitas Olero menyibikin timnas Indonesia makin berbahaya, lini depan tim Garuda makin menyala. Hadirnya striker kelahiran Belanda, Ole Romani, bakal menjadi angin segar bagi kekuatan lini depan timnas Indonesia saat menghadapi lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada medio Maret 2025. Ole Romani yang kini berkarier di kasta tertinggi Liga Belanda bersama FC Utrecht akan menjadi opsi tambahan bagi Shin Tae-yong saat timnas Indonesia menghadapi Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir merasa optimistis apabila proses naturalisasi yang dijalani berjalan lancar. Ole Romenyi bisa mengukir debut bersama skuad Merah Putih saat menatap dua pertandingan krusial tersebut. Untuk Ole Romenyi, kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2024, ujar Erick Thohir. Pengalaman Ole Romenyi berkarier di kasta tertinggi Liga Belanda bersama sejumlah klub yang berbeda tentu bisa menjadi modal berharga untuk memperkuat timnas Indonesia. Debutnya di Eredivisie dimulai bersama Willem II Tilburg pada musim 2020/2021. Setelah itu, dia secara rutin bermain di level tertinggi bersama sejumlah klub yang berbeda. Mulai dari NEC Nijmegen 2021-2022, FC Emmen 2022-2023, hingga bersama FC Utrecht mulai dari musim 2023-2024 sampai saat ini. Dari seluruh catatan itu, kiprahnya yang paling mentereng diukir bersama FC Emmen. Sepanjang musim, striker kelahiran 20 Juni 2000 itu bisa menyumbangkan 11 gol dan 1 assist dari total 33 pertandingan. Adapun pada musim ini, dia sudah bermain reguler bersama FC Utrecht. Ole nyaris selalu bermain pada awal musim ini dan mengukir 2 gol dari 11 pertandingan. Musim ini dia lebih banyak mengisi pos winger kanan. Dengan demikian, dia bukan tipe pemain yang terpaku di satu posisi saja. Hal ini bisa memudahkan Ole untuk beradaptasi bersama para juru gedor skuad Merah Putih yang telah lebih dahulu jadi andalan Shin Tae-yong. Buat publik terkejut, Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans bakal susul Kevin Dix untuk naturalisasi. Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans bakal susul Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI kembali menjadi pusat perhatian publik setelah beredar kabar mengenai rencana naturalisasi pemain keturunan Jairo Riedewald dan Miliano Jonathans yang disebut-sebut akan menyusul Kevin Dix. Kabar ini memicu beragam respons dari para pencinta sepak bola tanah air yang menantikan kehadiran pemain-pemain dengan kualitas internasional untuk memperkuat skuad Garuda. Namun dalam keterangannya, PSSI melalui Arya Sinulinga menegaskan bahwa fokus saat ini masih tertuju pada penyelesaian proses naturalisasi Kevin Dix. Saat ini PSSI memfokuskan proses naturalisasi untuk Kevin Dix. Ini masih berjalan dan kami harap selesai sesuai rencana, ujar Arya. Menegaskan bahwa proses naturalisasi untuk Dix yang berposisi sebagai bek tengah ini sedang dalam tahap penyelesaian dan diharapkan bisa rampung dalam waktu dekat. Kevin Dix memang menjadi salah satu pemain yang sudah lama diincar untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia, khususnya dalam menghadapi kompetisi internasional yang akan datang. Arya juga mengakui bahwa meski Dix saat ini menjadi prioritas, proses naturalisasi pemain yang lahir di Belanda ini tidak dapat berjalan cepat. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, proses ini membutuhkan waktu. Kami optimis dia bisa bergabung pada Maret, jelas Arya. Justin Hubner soal kartu merah lawan Arab Saudi, mereka berbicara buruk, jadi saya beri pertunjukan. Bek timnas Indonesia Justin Hubner menganggap saat mendapat kartu merah lawan Arab Saudi adalah bagian dari pekerjaan. Justin Hubner mendapat kartu merah saat lawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa dalam kurung 19 November 2024. Pemain berusia 21 tahun itu pertama mendapat kartu kuning pada menit ke-24 saat kakinya naik terlalu tinggi dan mengenai salah satu pemain Arab Saudi di sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Kemudian ia kembali mendapat kartu kuning pada menit ke-89.
Kala itu Arab Saudi berinisiatif melakukan free kick cepat dan Justin menjegal pemain Arab Saudi yang mendapat bola. Kartu merah yang didapat Justin membuatnya harus menjalani hukuman di laga selanjutnya Timnas Indonesia saat bertandang ke Australia Maret 2025 mendatang. Di Instagram, Justin Hubner memposting unggahan soal momen kartu merah yang diterimanya. Ia menganggap itu adalah bagian dari pekerjaan. Mereka berbicara buruk tentang nama saya, jadi saya harus memberi mereka pertunjukan, kata Justin Hubner. Saya sangat bangga dengan kerja keras dari tim serta dukungan dari semua orang. Soal kartu merah itu adalah bagian dari pekerjaan, tambahnya. Dengan tambahan koleksi kartu saat ini, Justin Hubner telah mendapatkan 4 kartu kuning dan 1 kartu merah dalam 12 caps bermain di Timnas Indonesia Senior. Calvin Verdonk dan pemain Timnas Indonesia paling konsisten sepanjang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Filipina pada 11 Juni 2024 menandai debut Calvin Verdonk. Ia bermain selama 67 menit dan value-nya langsung terlihat. Meski terkenal dengan kelihayannya menyisir sisi lapangan, Calvin Verdonk tidak canggung saat dipercaya bermain di posisi bek tengah. 2 kali sudah ia diturunkan di posisi tersebut. Dari 6 pertandingan Timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Verdonk selalu bermain full. Tidak ada assist apalagi gol yang ia catatkan, tetapi performa canggih dan lugas bak fullback modern ia perlihatkan selama itu pula. Verdonk menginisiasi gol kedua Marcelino Ferdinand melawan Arab Saudi. Back NH Nijmegen itu juga sempat berubah posisi menjadi wingback kanan untuk menutup celah Sandy Walsh yang beberapa kali menerima perawatan, dan itu dijalaninya dengan sangat baik. Cepat, visioner, tangguh, dan composurenya ketika berhadapan dengan pemain lawan tak perlu diragukan. Selain kekalahan dari Cina dan Jepang, Verdonk selalu mendapat rating di atas 7,0 dari beberapa laman penyedia statistik. Bicara teknis, Verdonk juga ternyata piawai dalam memerankan role inverted wingback yang membuatnya bebas bermanuver di lini tengah saat dalam penguasaan bola. Namun satu hal yang terpenting, konsistensinya sudah terbukti dan Timnas Indonesia sangat beruntung bisa memiliki bek berusia 27 tahun berdarah Aceh ini. Ini dia komentar Marcelino Ferdinand usai jadi pemain terbaik laga Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Marcelino Ferdinand menjadi bintang kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi pada pertandingan ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Ia berhasil mencetak 2 gol dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 19 November 2024. Dalam wawancara singkat setelah pertandingan, Marcelino mengatakan bahwa kemenangan tersebut terjadi berkat kerja keras para pemain Timnas Indonesia. Ini berkat semua tim, kita kerja keras untuk pertandingan ini dan kita layak mendapatkan kemenangan ini, ujar dia. Marcelino menilai bahwa kekalahan telak 0-4 pada laga sebelumnya menjadi pelecut semangat Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami mengevaluasi kekalahan telak saat melawan Jepang. Kita semua satu tekad, satu tujuan bahwa kita akan mati-matian untuk Timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand mencetak gol pada menit ke-31 setelah memanfaatkan umpan balik Ragnar Oratmangoen. Pada babak kedua, ia juga berhasil mengonversi operan Calvin Verdonk menjadi gol lewat skema serangan balik. Catatan 2 gol membuat Marcelino meraih penghargaan pemain terbaik laga Indonesia versus Arab Saudi. Yang pasti saya sangat bersyukur kepada Tuhan, semua supporter, dan tim. Ini luar biasa. Saya nggak akan berhenti di sini.
Saya akan mengevaluasi penampilan saya untuk pertandingan berikutnya, ujar pemain yang kini bergabung bersama Oxford United.